Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, ketemu lagi ya Apa Aja Review di sini. Gimana bosku semua? Udah pada nyoblos kan? Mudah-mudahan bosku nggak golput ya. Jangan golput bosku. Kita tetap harus nyoblos. Oke bosku, tapi kita nggak akan bahas pemilu 2024 ya bosku, karena di depan kita sekarang ada dua kardus nih bosku, ada dua box ya. Dan pasti bosku sudah tahu ya karena ada bacaannya. Oke bosku, di sini saya akan bahas, video ini khusus saya tujukan untuk para pemula atau yang belum paham ya tentang subwoofer mobil. Jadi saya akan terangin cara ngebedain subwoofer mobil yang dual voice coil atau DVC dengan yang single voice coil atau SVC ya. Istilahnya itu single coil atau double coil. Jadi gimana cara ngebedainnya? Bagi bosku yang udah paham atau bagi bosku yang memang sudah ngerti, skip aja video ini. Tapi buat para bosku yang memang kepengen tahu nih cara bedain subwoofer single coil dan double coil, yuk tonton videonya sampai selesai. Oke bosku, tidak usah berlama-lama, kita langsung cekidot. Nah bosku, jika bosku lagi nyari subwoofer ya, kadang suka bingung ya, datang ke toko audio, kita mau cari subwoofer nih. Nah, subwoofer itu ada yang ukurannya 10 atau 12 in, 15, 18, tapi yang umum dipasang di mobil itu biasanya 8, 10 atau 12 in ya bosku ya. Nah, biasanya kita suka bingung ya bosku untuk nentuin kita butuhnya subwoofer yang single coil atau double coil. Apa sih itu? Nah, nama dari subwoofer single coil dan double coil itu maksudnya gini bosku. Jadi cara ngebedainnya, yang pertama adalah biasanya di kemasannya. Nah, di kemasannya itu biasanya sudah tertera ya bosku, sudah tertulis. Jadi kalau bosku memang kepengen nyari yang single coil, kita tinggal lihat kemasannya. Nah, biasanya untuk yang single coil, biasanya di spesifikasi kardusnya itu sudah tertulis impedansi 4 ohm. Nah, ini kan hanya satu bosku. Nah, ini subwoofer single coil atau biasanya ada tulisan SVC. Jadi single voice coil. Kemudian untuk double coil, biasanya ciri di kemasannya ya bosku ya, itu terdapat tulisan seperti ini bosku. Jadi impedansnya itu 4 tambah 4 ohm, ada 2 ya bosku. Jadi dia dual voice coil atau double coil gitu istilahnya. Langsung kita ke penampakan subwoofernya bosku. Nah, ini dia penampakan subwoofernya bosku. Di sini saya gunain subwoofer ukuran 12 in ya bosku, biar lebih mudah ngebedainnya. Kalau 10 in kan agak kecil. Jadi, yang kedua itu di penampang pantat subwoofernya bosku, untuk ngebedain antara single dan double coil. Jadi kelihatan jelas ya bosku perbedaannya. Nah, di sini bosku bisa lihat ya. Nah, untuk yang sebelah kiri ini adalah single coil. Untuk yang sebelah kanan ini double coil. Terus gimana ngebedain penampangnya dari pantatnya bang? Nah, ngebedainnya adalah untuk single coil biasanya hanya ada satu terminal bosku. Maksudnya satu terminal itu, satu terminal kan diisi terminal positif dan negatif. Nah, di sini hanya ada satu, hanya ada di sisi sebelah saja. Di sisi sebelah lainnya itu nggak ada bosku. Jadi cuman satu terminal seperti ini. Sedangkan untuk yang double coil, nah ada 2 terminal bosku. Jadi di sebelah kiri biasanya ada terminal seperti ini, dan di sebelah kanannya juga ada lagi bosku. Gitu bosku. Jadi dari tampang subwoofernya sendiri, untuk yang double coil itu ada 2 terminal, dan yang single coil ada 1 terminal. Terus maksudnya gimana bang? Nah, maksudnya adalah kalau di single coil dia hanya terdiri dari di dalamnya ini 1 voice coil. Sedangkan di subwoofer double coil itu ada 2 voice coil yang bekerja ya bosku. Jadi dia biasanya bersusun seperti itu. Nah, kebanyakan subwoofer untuk audio biasanya itu untuk impedans ya. Impedans itu tahanan. Itu biasanya mulai dari 2 ohm, 4 ohm, dan 8 ohm. Tapi yang umum, yang kebanyakan di pasaran untuk jenis subwoofer yang beredar itu kebanyakan setiap sisi terminalnya ini tahanannya atau impedansnya adalah 4 ohm. Jadi makanya di sini ditulis 4 ditambah 4 ya. Jadi satu sisi ini 4 ohm, satu sisi 4 ohm. Sedangkan yang ini hanya 4 ohm ya di sebelah saja. Kemudian yang ketiga, untuk ngebedainnya biasanya dari harga ya bosku ya. Tidak pasti, tapi pada umumnya untuk subwoofer yang double coil harganya lebih mahal daripada yang single coil. Memang tidak selalu, karena bergantung brand merek ya bosku.
Cuman kebanyakan untuk yang double coil, karena dia ada 2 voice coil, harganya lebih tinggi sedikit dari yang single coil. Tapi ini bukan patokan pasti ya, tidak selalu, tinggal tergantung brand merek dari subwoofernya sendiri. Untuk yang keempat, nah ini bosku, jadi yang keempat adalah kedua subwoofer single atau double ini memiliki karakteristik pada dasarnya untuk di audio mobil itu berbeda. Jadi biasanya karakteristik subwoofer yang double coil, karena kita bisa memainkan sistem rangkaian pada saat pemasangannya, sedangkan yang single coil kita tidak bisa memasangkan sistem rangkaiannya. Nanti saya terangkan maksudnya merangkai itu seperti apa. Jadi karakteristik yang single coil biasanya subwoofernya itu lebih bassnya lebih soft ya. Jadi untuk bosku yang selera musiknya lebih ke selera musik-musik yang soft, musik-musik pop, itu lebih saya saranin memang pakai yang single coil. Tapi bagi bosku semua yang lebih suka musik yang berdentum ya, yang bassnya kuat, ya saya saranin pakai yang double coil. Kelebihan dari yang double coil juga, kita bisa memainkan sistem rangkaian bosku. Jadi seandainya bosku hanya menggunakan power 4 channel, bosku tidak harus menggunakan 2 terminalnya ya bosku, tidak harus menggunakan 2 coilnya. Jadi bisa gunain satu aja untuk mendapatkan power yang lebih ringan ya bosku. Jadi power tidak terlalu berat untuk ngedrive subwoofernya. Tapi jika bosku menggunakan power yang khusus untuk subwoofer, videonya sudah pernah saya bahas ya bosku ya. Jadi videonya seperti ini. Jadi kalau bosku menggunakan power yang monoblock yang memang khusus untuk subwoofer, bosku bisa memainkan sistem rangkaian kabel di subwoofer double coil ini. Jadi kita bisa main di 2 ohm ya bosku, atau bahkan kita bisa main di 8 ohm. Nah, maksudnya 2 ohm gimana? 2 ohm yang namanya impedance itu kan tahanan ya bosku. Jadi kita anggap impedance itu adalah hambatan gitu bosku. Jadi kalau kita mainkan paralel, kita rangkai, yang plus kita temu plus, yang min kita ketemu min, dan masuk ke power amplifiernya, itu akan menghasilkan tahanan 2 ohm. Jadi tahannya lebih kecil, otomatis power yang dihasilkan dari subwoofer ini lebih besar. Kebalikannya kalau kita memainkan rangkaian seri itu maksudnya dari kanan kiri, yang plus ketemu min, kemudian yang outputnya lagi yang plus ini jadi output masuk ke powernya, itu tahanannya berubah bosku, jadi tambah besar, jadi 8 ohm. Otomatis dia akan lebih menahan power dari subwoofer itu sendiri bosku. Nah itulah kelebihan dari yang double coil. Makanya saya bilang tidak pasti, tapi kebanyakan subwoofer yang double coil itu harganya lebih mahal dari yang single coil. Nah kemudian kita bahas yang kelebihan dari yang single coil ya bosku. Kalau yang single coil, karena dia hanya menggunakan single voice coil, otomatis untuk suara yang dihasilkan jelas bosku. Dia lebih soft, lebih halus. Jadi untuk bosku yang lebih suka musik-musik yang seperti pop gitu ya, musik-musik yang soft, untuk subwoofer single coil itu lebih enak pemasangannya. Kita tidak perlu memikirkan rangkaian kabelnya, karena di sini sudah jelas ya bosku, ada plus ada minus, tinggal kita masukin ke power. Daya yang dihasilkan juga untuk power ngedrive dia itu tidak seperti double coil ya. Jadi kalau single coil tinggal kita pasang saja, tapi itu tadi bergantung juga dari spesifikasi subwoofernya, karena ada tipikal subwoofer single coil yang memang dayanya besar. Jadi kalau untuk yang daya-daya sedang atau menengah atau mid-range ke bawah, ini menggunakan power 4 channel masih enak untuk di drive bosku. Dan kemudian yang kedua yaitu harganya tidak seperti yang double coil ini. Gitu ya bosku. Jadi jelas ya perbedaannya. Untuk yang single coil jelas dia hanya 1 voice coil yang bekerja, untuk double coil dia ada 2 voice coil yang bekerja. Seandainya yang 1 voice coil ini mati, kita masih bisa gunakan 1 voice coil yang bekerja ini bosku. Jadi itu keuntungan double coil ya bosku ya. Oke bosku, jadi mudah-mudahan penjelasan dari cara ngebedain subwoofer double coil dan single coil itu jelas ya bosku, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oh iya bosku, gimana kalau konten untuk yang ke depan kita buat konten review dari hasil suara masing-masing brand subwoofer bosku. Bagi yang setuju silakan ya bosku ya, tulis di kolom komentar. Jadi kita akan review hasil suara dari tiap subwoofer yang kita review dari brand
yang ada bosku. Jika bosku ada pertanyaan, seperti biasa bosku, ramein aja kolom komentarnya. Jangan lupa like videonya. Buat yang baru nonton, yuk support terus Apa Aja Review, biar bisa bikin video-video keren yang bermanfaat buat bosku semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.